Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahudah. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menggunakan setiap waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak ibadah, supaya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Kita gunakan semaksimal mungkin, terutama untuk ibadah-ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan, apapun kondisinya. Orang yang membaca dengan lancar pagi sampai hafal Al-Quran itu akan senantiasa disertai oleh para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi bagaimana dengan orang yang baca Al-Quran susah, berat, bisa jadi karena usianya sudah tua. Walladzi yatata'u fihi wa wasyakun alaihi falahu ajroni. Bagi orang yang baca Al-Quran sudah berat, lisannya sudah kaku, dan dia tetap bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran, baginya mendapatkan 2 pahala. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran ditakdirkan Allah menjadi mulia. Ini adalah bulan Ramadan. Allah memiliki 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Tetapi di antara 12 bulan, Ramadan dijadikan bulan termulia. Tahu kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Ada satu malam juga yang disebut dengan malam kemuliaan, Lailatul Qadar, di mana beribadah di malam ini kebaikannya melebihi beribadah selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Kenapa? Karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Karena itulah semua yang berkaitan dengan Al-Quran otomatis akan menjadi mulia. Ramadan menjadi mulia karena bulan ini diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran. Malaikatnya Allah jumlahnya banyak, tak terhitung. Tetapi ada satu malaikat yang menjadi malaikat paling mulia, panglimanya para malaikat, Malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena malaikat Jibril penyampai wahyu. Beliau yang membawakan Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah. Nabi Allah jumlahnya banyak, Rasulnya 25, tetapi hanya satu manusia paling mulia di dunia dan akhirat, Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada beliau diturunkan Al-Quran. Bahkan hal-hal yang sepele yang tampaknya tidak berguna, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau kita mendapati ada kertas berserakan, kalau jumlahnya banyak kita kumpulkan. Kenapa? Karena kita jual pilihan dapat uang. Tetapi lihatlah, ketika kertas yang nilainya tak berharga itu kemudian ditempelkan di atasnya, dicetak di atasnya ayat-ayat Al-Quran, maka kertas yang harganya murah itu berubah menjadi sangat mulia. Kita membaca dengan sangat hormat, begitu selesai kita cium, kita simpan di tempat yang terhormat. Bahkan kita kalau mau menyentuh membacanya harus bersuci dulu, berwudu dulu. Kertas tiba-tiba menjadi sangat mulia karena nempel di atasnya Al-Quran. Seorang penulis sastra sufi namanya Fariduddin Attar menceritakan satu kisah yang luar biasa. Orang yang punya julukan Bishri Al-Hafi, namanya sebenarnya Bishri bin Haris, lahir tahun 150 Hijriah di daerah Baghdad. Dia ini waktu mudanya berandal, sukanya mabuk-mabukan. Tetapi unik, ada seorang ulama besar. Malam itu dia bermimpi mendapatkan pesan atau wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya adalah temui Bisri. Maka ulama itu heran dan tidak percaya, nggak mungkin Bisri dapat pesan langsung dari Allah. Padahal dia ini orang yang suka mabuk-mabuk. Akhirnya dia bangun, ambil wudhu, sholat, tidur lagi, dan di tidur yang kedua dia bermimpi lagi, terulang sampai 3 kali. Maka ulama besar ini merasa pasti ada sesuatu yang terjadi pada Bisri. Maka paginya dia keluar rumah dan kemudian dia tahu kemana harus mencari Bisri ini. Tidak lain adalah di kafe lah istilah sekarang, dan di sana dengan mudah didapatkan
Bisri dengan beberapa temannya sedang mabuk-mabuk begitu. Maka dipanggil oleh ulama besar itu, Bisri, aku dapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Pesan dari Allah? Tidak mungkin, pasti salah alamat. Benar, saya udah ngimpi bahkan 3 kali. Kan itu tolong, saya juga heran. Kamu orang yang suka mabuk berandal begini, bagaimana bisa dapat pesan khusus dari Allah? Coba ceritakan kepadaku, apa yang telah kamu lakukan hari-hari terakhir ini? Maka Bisri mengingat-ingat apa yang saya lakukan ya. Kayaknya nggak ada yang istimewa hari-hari ini. Kecuali kemarin saya itu terhuyung-huyung mabuk begitu. Kemudian saya lihat di tanah itu ada kertas. Kemudian saya ambil. Dan apa yang saya baca ternyata itu adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba hati saya bergetar. Kemudian saya bersihkan kertas yang ada tulisan basmalah itu. Kemudian saya ambil uang yang tidak banyak, saya pergi ke toko parfum, kemudian saya minyaki supaya harum, dan nyampe rumah saya simpan di tempat yang tinggi. Maka ulama besar itu mengatakan, tidak salah, ini pasti yang kamu lakukan, dan itu menjadikan Allah berpesan kepadaku, sampaikan pesanku pada Bisri, karena dia telah mengharumkan namaku, aku harumkan namanya. Karena dia telah memuliakan dan mensucikan namaku, aku muliakan, aku sucikan namanya. Karena dia telah meninggikan namaku, aku tinggikan namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bisri akhirnya bertaubat dan dia berguru pada banyak ulama-ulama besar sampai dia menjadi seorang wali di antara wali-wali Allah. Kenapa? Karena dia membersihkan, mengharumkan, meninggikan kalamullah. Sampai akhirnya dia sangat dihormati oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan ulama besar Ahmad bin Hambal juga sangat memuliakannya. Dia terkenal dengan nama Al-Hafi. Kenapa? Kemana saja pergi, dia tidak pernah memakai alas kaki, tidak pernah pakai sandal. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak pernah memakai alas kaki? Dan dia mengatakan, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai permadani. Alam najil ardha mihada wa ja'ala lakumul ardha bisata. Telah aku jadikan permukaan bumi ini sebagai permadani, dan saya enggak enak hati bagaimana bisa berjalan di atas permadani Allah memakai alas kaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau hal yang sederhana, kertas tak berharga menjadi sangat mulia, dan orang yang memuliakan dimuliakan Allah, bagaimana dengan diri kita? Tidakkah kita ingin meninggalkan dunia ini dan tersimpan di dalam hati jiwa kita, dada kita, hafalan-hafalan Al-Quran, yang bukan hanya kita dapat hafal Al-Quran, sekaligus kita mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka di hari kiamat nanti orang tuanya dikasih mahkota, jubah kemuliaan. Maka pada anak-anak yang ingin memberikan yang terbaik bagi orang tuanya, mari bersungguh-sungguh di Ramadan ini. Aku ingin suatu saat di akhirat kelak mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua kita, yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Semoga Ramadan, bulan Al-Quran ini, menjadikan kita dimudahkan Allah dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Hamilul Quran, hamilu royatil Islam. Siapa yang menghafalkan Al-Quran, dia ibarat seorang panglima yang membawa panji-panji kebesaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.